Oke guys, selamat datang di channel Badars 17. Kali ini admin akan membahas lanjutan anime Otome Game Sekai. Admin ingatkan ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Jadi bagi yang belum menonton video sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Oke, sebelum ke pembahasannya, alangkah baiknya bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe biar channel ini bisa berkembang lagi ke depannya. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Saat ini, Leon berada di kapal partner. Dia sedang menetap Mary dan para pengikutnya. Sekarang, Leon terpaksa menggunakan kapal ini setelah Mary memutuskan untuk pergi berpetualang. Atau lebih tepatnya, Leon sekarang telah menjadi komandan pengawal Mary. Jadi, Leon bagaimanapun hanya bisa mematuhi perintahnya. Meskipun Leon sebenarnya merasa jijik dekat dengan Mary, karena Mary mengingatkan Leon tentang adik perempuan di kehidupan sebelumnya. Leon tidak menyangka para pejabat istana mengangkatnya menjadi komandan pengawal Mary. Mary sedang dimanjakan oleh pengikutnya. Dia merasa senang dan tertawa keras. Dengan adanya Carla di sana jelas menarik perhatian Leon, tapi ada yang lebih menarik perhatian Leon. Dia adalah pelayan Mary yang bernama Kelly. Seharusnya Kelly menjadi pelayan pribadi protagonis yakni Livia, tapi malah diambil Mary. Dia terpisah dari kerumunan berpegangan pada gagang besi dan mendongak ke langit sendirian. Leon mencoba untuk berbicara padanya, tapi Leon hanya disambut dengan ucapan sinis dari Kelly. Di dalam game, Leon hanya menganggapnya sebagai bocah nakal. Sekarang dia nyata dan dia benar-benar bocah yang mengesalkan. Ketika Leon mulai kehilangan ketenangan, Lucian memberitahunya tentang Olivia dan Angie yang ada di sini. Ketika Leon berbalik, Olivia dan Angie menghampiri Leon. Mereka terlihat antusias. Angie memberitahu Leon bahwa dia bisa melihat pulau yang saat ini mereka tuju. Angie meminta Leon untuk menyiapkan perkemahan di dekat reruntuhan bersejarah dan tidak sabar bisa menemukan harta tersembunyi. Livia dengan mata berbinar menantikan untuk melihat reruntuhan bersejarah yang asli. Berbeda dengan Angie yang lebih suka mencari harta tersembunyi, Olivia lebih tertarik untuk menyelidiki sejarah reruntuhan. Dia tertarik tentang bagaimana manusia purba hidup. Satu-satunya hal yang menyelamatkan Leon dari situasi ini adalah keantusiasan mereka berdua. Bahkan alasan Leon menerima permintaan Mary itu karena mereka berdua terlihat antusias. Leon tentu akan menolak jika mereka berdua tidak diperbolehkan ikut. Ketika mereka berdua berbicara satu sama lain, Mary berjalan sambil memasang wajah sombong. Dia memberi Leon perintah seperti seorang bos sambil memegang rambutnya yang bergoyang karena diterpa angin. Mary memerintahkan untuk memastikan mendaratkan kapal partner dengan benar, karena pulaunya sudah dekat. Mary tidak sabar mencari harta karun itu secepatnya. Namun, Leon membalas dengan memelototi Mary, sehingga Mary terlihat ketakutan dan mengalihkan pandangannya. Dia terlihat sangat mirip dengan adik Leon di kehidupan sebelumnya. Hal itu membuat Leon sangat marah. Sementara para pengikut Mary mulai mengambil jarak karena ada Angie di sana. Mata Angie berubah seketika ketika menatap Mary. Angie bilang Leon adalah pemilik partner. Jadi apakah Mary memiliki keluhan tentang Leon? Oh ya guys, di sini Angie memanggil Mary dengan sebutan Sense, namun admin pakai Mary aja biar mudah dipahami, oke? Ketika Angie mulai mendekat, Mary malah mundur menjauhinya. Jill tiba-tiba berdiri di antara Mary dan Angie. Meski auranya lembut, tetapi dia pria berhati kejam. Saat ini, dia dan Greg menemani Mary sebagai pengawalnya, sedangkan tiga yang lainnya sedang sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Jill bertanya apa yang sedang Angie lakukan terhadap Mary. Angie dengan tenang membalasnya dengan bilang dia hanya ingin berjaga-jaga. Di tengah keributan, seorang gadis berambut hitam panjang yang datang di dek kapal. Dia adalah Sarah. Kehadirannya membuat Angie kesal. Dia tidak menyangka Sarah akan ikut. Sarah berada di sini sedang dalam program belajar di luar negeri meski sedikit terpaksa.
Lucian mendekati Leon dengan membisikkan sesuatu. Lucian pikir dia sepertinya sedang mencuri kapal itu. Leon heran kenapa kerajaan mempercayakan orang seperti Sarah kepadanya. Sarah bukanlah tipe orang yang ramah dan mudah tersenyum. Sarah kemudian berbicara pada Leon. Dia merasa kapal Leon cukup besar sehingga dia tersesat di dalamnya. Leon minta maaf soal itu. Leon bertanya kemana penjaga Sarah. Bukankah dia tidak diperbolehkan berjalan sendirian? Seharusnya ada penjaga atau lebih tepatnya seorang siswa ditugaskan untuk mengawasi Sarah. Mungkin karena situasi sedang kacau mereka terpisah. Lucian kemudian berbicara dengan nada tenang. Lucian bilang penjaga Sarah sengaja meninggalkannya sendirian. Leon pikir mereka mungkin sedang merencanakan sesuatu. Ketika Leon memandangi Sarah, dia pun berbalik. Sarah menegur Leon untuk tidak memandangnya dengan pandangan mesum seperti itu. Leon pun segera minta maaf. Meskipun sebenarnya Sarah bukanlah tipe Leon. Apalagi Sarah memiliki dada rata seperti Mary. Tiba-tiba, Angie berada di antara mereka berdua untuk menghalangi pandangan Leon dengan wajah yang memerah. Angie meminta mereka untuk bersiap-siap untuk turun dari pesawat. Ketika mereka berbicara, tak terasa Parnes sudah tiba di sebuah pulau terapung tempat para F tinggal. Sesampainya di pulau F, para gadis menyuruh para laki-laki untuk membawa barang bawaan mereka, dan para pelayan pribadi berdiri di samping tuan mereka masing-masing. Mereka tidak menyuruh pelayan pribadi mereka untuk membawa barang mereka. Alasannya adalah karena bagi para gadis, pelayan pribadi mereka sudah seperti kekasih bagi mereka. Saat yang lain sedang sibuk, Leon justru terlibat dengan Greg. Tiba-tiba dia berbicara dengan intonasi seolah mereka adalah teman akrab. Greg memanggil Leon dengan sebutan komandan, dan itu membuat Leon risih dan memintanya untuk tidak memanggilnya seperti itu. Namun, bagi Greg dalam kasus ini Leon adalah komandan mereka. Leon pikir ini sangat menyedihkan. Kenapa dia harus menjadi komandan orang-orang seperti mereka? Sarah kemudian melihat ke arah Leon. Dia berjalan dengan seorang yang tidak Leon kenal. Mungkin dia orang yang ditugaskan untuk mengawasi Sarah. Dia mengomentari para gadis-gadis di kerajaan Holford. Menurutnya cukup kejam. Bahkan tingkah laku para gadis-gadis di Vanos lebih baik dari kerajaan ini. Jika yang dikatakan Sarah benar, Leon ingin berpindah ke Vanos. Tapi Leon tidak bisa melakukan itu semudah kelihatannya. Sarah merasa kasihan kepada mereka, khususnya kepada Leon. Bahkan istri masa depannya adalah salah satu dari gadis vulgar pecinta sup ras. Tidak pernah ada gadis-gadis seperti mereka di Vanos. Jika Leon memutuskan untuk berpindah ke Vanos, Sarah pastikan Leon akan mendapatkan perlakuan yang layak. Greg yang mendengarkan percakapan mereka mengeraskan pandangannya. Tiba-tiba Mary berbicara. Dia mengajak mereka untuk segera cepat mencari harta karun. Sarah tidak menyangka jika Mary segitunya tertarik dengan harta, sehingga Sarah bertanya kenapa Mary begitu tertarik dengan harta. Mendengar kata-kata itu, Mary memberitahunya bahwa itu karena orang tuanya mulai berhutang atas namanya tanpa pengetahuan dia, dan sekarang dia harus membayarnya. Dan juga dia tidak punya uang sepersen pun. Meski Sarah benci perempuan seperti Mary, tapi dia merasa kasihan padanya. Greg kemudian menghibur Mary. Greg bilang semuanya akan baik-baik saja karena Julian dan yang lainnya sedang berusaha. Mereka akan membayar utang Mary bagaimanapun caranya. Setelah mendengar keadaannya, Leon pikir tidak masalah untuk sedikit membantunya. Mary mulai terlihat tidak tenang. Mary meratapi nasibnya menyedihkan tidak memiliki uang. Melihat ekspresi suram Mary, Leon mulai berpikir, mungkin dia telah dikutuk. Setelah mendengar keluhan Mary, Sarah pun minta maaf. Kemudian, Kelly memandu mereka ke kampung halamannya. Oke guys, cukup sampai di situ pembahasan kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Salam nakama.